Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita bagi kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Mengawali segala aktivitas dan pelayanan kita hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita semua di dalam kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami pada malam yang telah lalu. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun ada dalam keadaan selamat. Sebelum mengambil tugas dan pelayanan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat Tuhan bekerja dan berotoritas atas kami semua. Membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati setiap kami yang menyediakan diri untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh dapat diperbaharui dan diubahkan untuk menjadi pribadi yang taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah setiap langkah di dalam kehidupan kami tetap ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, sehingga rancangan-Mu boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat Alkitab, yaitu dari kitab Mazmur pasal ke-40 ayatnya yang ke-17 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencari keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini ialah sukacita orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacita atau bahagia menandakan bahwa seseorang ada di dalam suasana hati yang baik. Sukacita sendiri tidak bisa dilepaskan dari iman, pengharapan, dan kasih. Sukacita bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah suatu identitas. Pengikut Kristus harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita di dalam segala hal, baik dalam suasana suka maupun duka.
Karena Kristus mengasihi orang percaya bukan hanya dalam keadaan suka tetapi juga di dalam keadaan duka. Ketika kita ada di dalam pergumulan dan masalah hidup pun, sukacita itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Sebab sukacita itu sendiri adalah karya Roh Kudus yang tinggal menetap di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang tidak lepas dari yang namanya pergumulan, permasalahan hidup, kesulitan hidup. Termasuk kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Kesulitan dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita sering membuat kita kehilangan sukacita. Bahkan kalau boleh jujur, lebih banyak kesusahan, pergumulan atau masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan hal-hal yang dapat membuat kita bersukacita di dalam hidup kita. Apalagi dengan adanya situasi pandemi yang ada pada saat ini. Pastilah ada banyak pergumulan dan kesulitan yang kita alami. Baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, pendidikan, dan masa depan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa bersukacita di dalam kehidupan kita dalam situasi yang sulit ini? Sukacita orang percaya di dalam Kristus dibangun atas dasar karya penebusan Kristus yang telah membangkitkan kita dalam kebangunan hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Sukacita kita harus ada karena Kristus, karena kita cinta kepada Kristus dan karena ketaatan, bukan karena harta, bukan karena keadaan lingkungan yang membuat kita bersukacita ataupun hal-hal lain yang ada di luar Kristus. Sukacita adalah sebuah kewajiban bagi semua orang yang percaya di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam kondisi yang baik, hidup berkecukupan, tidak ada masalah, kesehatan, anak-anak bisa mengikuti pendidikan dengan baik, apalagi memiliki prestasi, tanpa terasa kita tentu selalu bersukacita. Tetapi kalau keadaan kita sebaliknya, lingkungan kita sendiri membuat kita tidak nyaman, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, pendidikan anak-anak kita tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada biaya dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa bersukacita? Sepertinya kita akan jauh dari yang namanya sukacita. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan agar kita sebagai orang percaya harus senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kondisi kita yang bersukacita maupun berdukacita. Dalam Mazmur 40 kita dapat melihat bahwa bagaimana Daud mengakui bahwa ia termakan oleh dosa-dosanya yang lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalanya. Hal ini dapat dibaca di dalam ayatnya yang ke-13. Dari pernyataan ini kita dapat memahami bahwa Daud di dalam situasi yang sangat tertekan, terhimpit oleh rasa bersalah atau rasa berdosa yang sangat besar dan tidak layak untuk diampuni. Namun di dalam ayat yang ke-17 kita juga dapat melihat pengakuan iman Daud akan kasih Tuhan yang sanggup untuk mengangkat hidupnya dari kubangan dosa. Bahkan Daud mengakui kebesaran Tuhan. Daud mengakui bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosanya. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun keadaan kita, dan seberapapun besar serta banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan,
Allah rindu dan sanggup untuk mengampuni serta memulihkan kita. Karena itu, jangan besar-besarkan masalah dan dosa-dosa kita, sebab kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita, bahkan melebihi dari hidupnya sendiri. Pengalaman pemazmur Daud sebagai orang percaya, bagaimana ia menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidupnya, namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Daud mengalami dan merasakan bahwa di dalam penderitaan sehebat apapun, Tuhan selalu menjadi penolongnya di dalam kesesakan. Oleh karena itu, ia memanjatkan syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Bahkan dari ayat 7 sampai 11 kita dapat membaca bagaimana respon pemazmur atas pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Daud bersedia bahkan sangat suka melakukan kehendak Tuhan. Dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-9. Karena ia sadar ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan korban persembahan dalam bentuk jasmani. Selain ketaatan Daud juga bersuka cita untuk mengabarkan karya dan kasih Tuhan bagi hidupnya kepada semua orang. Demikian pula yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang mula-mula sebagai respon atas keselamatan dari Allah. Maka mereka bersama-sama bersuka cita, bertekun, bergembira, dan dengan tulus hati memuji Allah dengan berkumpul tiap-tiap hari, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita dan bergembira, bersaksi dan melayani, yang ditandai dengan jumlah mereka yang semakin lama semakin bertambah banyak, dan mereka disukai oleh banyak orang. Bertekun dan dengan sehati di dalam persekutuan tiap-tiap hari bersama-sama dengan umat Tuhan, taat dan setia memberitakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita tiap-tiap hari, menjadi kesaksian hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan melayani dengan tulus hati setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Ketiga hal ini menjadi respon pemazmur dan juga jemaat Tuhan yang mula-mula atas pertolongan dan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan pemazmur maupun kepada jemaat Tuhan yang mula-mula. Adakah ketiga hal ini juga menjadi respon kita ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita di dalam pergumulan kehidupan yang kita rasakan? Hal ini yang menjadi alasan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus untuk senantiasa bersukacita di dalam pengharapan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi. Bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus hidup dalam pengharapan akan kasih dan pertolongan-Nya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam pengharapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Engkaulah kami memiliki sukacita karena pengharapan untuk menerima anugerah dan keselamatan yang kekal. Tolong dan mampukanlah kami untuk tetap hidup saling mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain sebagai wujud syukur dan sukacita kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan.
Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Mampukan kami untuk tetap berjalan dan melaksanakan tugas dengan hati yang taat dan takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami teringat berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih ada di dalam kelemahan tubuh, baik karena usia yang sudah lanjut, karena terpapar virus corona, maupun karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami mohon Tuhan mengulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menjamah mereka sehingga mereka boleh menerima pemulihan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami juga memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, jika Engkau berkenan biarlah dunia ini boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini, agar kami semua boleh melakukan aktivitas kehidupan kami dengan normal kembali. Namun di atas semua permohonan kami, terjadilah menurut kehendak-Mu, karena kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber pengharapan dan keselamatan kami. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Shalom.